Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Baik, di video saya yang kali ini saya akan menjelaskan materi keempat pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, langsung saja pada materinya. Manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan kebersihan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambar besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Berikut proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengembangkan proyek karakter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek sampai proyek karakter. Kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren sampai rencana manajemen proyek. Lanjut pada proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasi perubahan yang memengaruhi hasil proyek dan aset-aset proyek organisasi. Yang keempat, menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Berikut Project Integration Management Summary. Ada initiating, kedua planning, yang ketiga executing, yang keempat monitoring and controlling, terus performa integrated change control, closing project or phase, dan project start. Berikut proyek karakter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek karakter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Berikut proyek karakter. Berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dan pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, yang terakhir staff dan vendor. Terus proyek karakter. Nama proyeknya Sistem Informasi Rumah Sakit. Manajernya S. Fasari Magister Komputer. Tujuannya mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal atau usulnya itu hasil konsorsium Kementerian dan Pemda. Sponsornya perusahaan obat cacing Perdika Pharma. Hasil akhirnya fungsi pendaftaran, riwayat inap, dan rawat jalan. Strateginya melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buatnya 4 bulan dari tanggal 29 Maret
sampai 30 Juli 2012. Biayanya sekitar Rp198.257.250. Sumber dayanya peralatan LAN, 15 unit komputer dan 12 orang. Staf atau vendornya PT Sendi Pratama. Kegunaan proyek karakter yaitu pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, dan sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Lanjut pada pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup awal merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Lanjut pada rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan mengendali proyek. Atribut rencana proyek yaitu proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbaharui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, yang terakhir pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Masuk pada eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencangkup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek yaitu metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam manpro tapi bagaimana melakukannya. Terus sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Terus memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yaitu perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Kedua, memantau pekerjaan proyek mencangkup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Terakhir, dua keluaran yang penting, tindakan kuratif dan preventif yang dianjurkan. Terus sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Oke, lanjut pada penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan atau hasil akhir, pembaruan, aset, proses organisasional. Terakhir rangkumannya itu manajemen integrasi proyek mencangkup pengembangan carta proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, dan terakhir penutupan proyek. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ke-3, ke-4 pada mata kuliah manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.